kita mau ke puncak nih. Lagu Rara dan Nusa ya? Kita mau ke puncak nih. Hai guys. Hai guys. Di setir kita nih, nah, itu sekretaris terbaik serumahnya. Jawa dan Bali. Sejawa dan Bali. Antum izinnya apa lu? Hah? Apa ini? Rapat yayasan ke sekolah. Oh. Nggak tolong guru gantiin. Kalau ulul sih gampang, orang pimpinan. Tinggal alasan apa aja bisa dibuat. Kakak pembina katanya. Kakak pembina. Kita ke puncak. Masya Allah. Sini ngisi Bensin. di mana ya? Charger. Masya Allah. Ma ajmala. Hadha sabah. Biasa diminta gocap. Masker ya? Oh. Iya Pak. Selamat ya. Masin. Halo. Apa isi sampai bosan? Sering bawa ke sini. Ada apanya emang di sini? Enggak ada, cari udara aja. Coba kita belok kanan. Yang Ini. mobil, yang ada mobil. Nah, ini parkir. Oh, iya benar tadi. Ini muter aja lu. Nyampe sini. Nyampe mana? Gitu ya. Dia juga ada nyampe. Oh, gitu. Itu nggak ada campuran-campuran kan Bu ya? Langsung dari sarangnya ini ya? Iya. Ini langsung. Teh hijau ini Bu ya? Mana Pak? Itu teh jasmine. Ini kayak harta karun ini. Ada nggak ada petunjuk jalannya loh? Ada duit lagi ya? Ini cuma cepet nih. Masih ada si raja-raja nggak? Ini direkam ini, jangan malu-malu. Ada bisa transfer ya? Ya transfer aja lah. Kalau nggak debit. Debit nggak bawa ATM.
ini apa namanya? Tas. Mau naruh ini dulu. Oke, guys, kita sudah selesai rapatnya. Sekarang kita Ini nggak dapat kepala nih. Hah? Kita ada kepala. Nggak dapat kepala. Nggak dapat kepala. Nah, Oh, ini banyak nih. Yuk, bismillah. Bismillah. Ayo, mangga. ininya kurang nih. Kita tutup rapat kita dengan alhamdulillah bilangin. Cuma kita lanjutkan dengan makan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini rekam. Ini daun apa sih? Nih, saya mau membandingkan sama sambal Saadetullah kemarin. Enakan ini saya. Mungkin ini ya? Enggak sih. Belum tentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita makan siang ya. Makan siang di mana ini? Nah, kita alhamdulillah ada di Gunung Mas, Puncak. Gunung Mas ya. Habis makan ikan mas, paket makan dadakan. 175 juta, maaf 175.000 ya untuk 6 orang ya. Menu 1 kilo ikan mas goreng, nasi liwet, lalapan, ikan asin, kerupuk, tempe tahu goreng, air teh dan tawar. Nah itu. Tidak alamatnya mana ini? Di Gunung Mas Puncak. Masih puncak ya. Jadi Ini enak banget ini suasananya nih tuh. suasananya enak dan Iya. ada di tengah. Dingin. Jadi kita ada bertualang dulu. Iya. Tiba-tiba kita sampai di tempat yang space-nya Iya. terbuka seperti ini. Tadi ngelewatin dapat madu lagi nih tuh. Dan ada ini ada Waktu ngelewatin di jalan dapat madu murni nih, madu hutan nih. Nggak tahu ini murni apa betul, belum dicoba. Tapi tanpa merek ini, kayaknya murni ini. Luar biasa ini, tempatnya bagus. Kapan-kapan kita kunjungi lagi bersama keluarga. bersama keluarga ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Kang Irfan. Ini adalah salah satu prototipe Apa nih? pemuda hijrah. Oh, enggak. Nah, pemuda hijrah ya. Belum hijrah nih, belum pakai peci. Belum pakai peci ya. Hijrah nggak perlu pakai peci. pakai Yang peci. penting hatinya hijrah, pikirannya hijrah. Insya Allah. Sejak kapan kepikiran hijrah itu? Dari dulunya apa? Mandiri ya. Apa sebenarnya yang dipikirkan itu? Ini harus jelas dulu hijrahnya, hijrah secara Hijrah ya secara syar'i spiritual, kan secara spiritual ya kan pekerjaan. dulu kita nggak nyebut merek ya nanti diedit. Dari bank konvensional ya. hijrah pekerjaan. Hijrah pekerjaan ya. Dari bank konvensional yang sudah digeluti berapa lama itu? 10 ya. 11. 11 tahun. 11. Sampai level apa itu berarti itu? Secara ini. Ya, si manajer Ya. menengah. Menengah ya. Dan itu akhirnya ditinggalkan. Sekarang usaha dan ya kerja yang jauh ya gajinya ya dari dulu. Nah, Apa sebenarnya itu yang mendorong itu? jadi iya. Faktornya apa sebenarnya? Kan banyak orang sekarang cari kerjaan susah. Pengen gaji gede. Ini sudah gaji gede, fasilitas ada ditinggalkan. Buat apa? Nah, Insya Allah. Jadi apa? Sebetulnya bukan pilihan yang sulit kalau kita bicara hijrah di pekerjaan gitu Iya. kan. Karena ketika dulu mengawali di pekerjaan ini juga diyakini bahwa pada saatnya kita akan selesai sebelum saatnya. kita sampai pada masa-masa pensiun. Jadi sebetulnya secara pemahaman bahwa ini merupakan Oh ya, nanti dulu. Masya Allah. Ya, terima kasih, Pak. Pak. Iya. Kasih. Nggak apa, lanjut. Iya. Kita kan natural aja. Kita natural aja. Jadi itu aman sebetulnya. Kalau secara pemikiran bahwa itu merupakan apa? Dulu juga kebetulan kan alhamdulillah kan ngambil ekonomi syariah ketika kuliah. Jadi Ekonomi syariah. sudah mengkaji juga ketika bahwa ada satu sistem yang sedang dikembangkan, satu alternatif bagi umat Islam gitu untuk bertransaksi perbankan gitu kan, bank syariah. Kita juga dulu juga ikut di skripsi juga bahasannya adalah tema bank syariah gitu. Jadi artinya memang sudah mendalami dan menggeluti.
dan kemudian kenapa tiba-tiba kok mau bekerja di bank konvensional misalnya, itu juga setelah mengkaji beberapa hal dan menanyakan ke beberapa pendapat ulama gitu bahwa memang masih dibolehkan untuk saat ini. Dan kemudian kemudian pada saatnya tiba-tiba hijrah dengan rasanya mudah juga. Jadi bahwa pemahaman kita tidak akan lama di satu institusi ini ternyata alhamdulillah juga dipahami juga oleh istri. Yang penting kan itu bahwa Dukungan kita istri. bergerak itu bukan karena kita sendiri gitu, tapi ada orang terdekat kita mendukung, istri kita mendukung, keluarga kita mendukung. Karena apa? Karena kita kan memahami bahwa ketika nanti kita hijrah, maka kita akan mengalami masa-masa yang harus berjuang lagi. Betul. Nah, kalau kita sendiri dan tidak didukung sama orang terdekat, nanti ketika kita ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan ya, ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita gampang jatuh gitu ya. Tapi kalau ada orang yang mendukung, yang menguatkan, yang sama-sama dan mau gitu ya, itu insya Allah bisa selesai. Alhamdulillah 3 tahun ini, walaupun kami juga mengalami masa-masa turbulensi. Turbulensi itu jadi tidak menentu pendapatan awal-awal dan tidak. Tapi sekarang kan punya usaha sekarang. Ada usaha. Apa namanya? Ah, itu sekalian iklan. Ya alhamdulillah akhirnya laundry ya. Laundry. Jadi ketika kami itu dengan istri sebelum kita resign. Nah, kita resign itu di bulan awal Juni, kita mengajukan wacana bahwa kita akan resign itu di akhir Desember 2017. Kemudian kita wacanakan. Nah, kemudian dari bulan Januari sudah mulai dibicarakan ke keluarga, sampaikan ke keluarga bahwa kita akan resign. Kemudian di bulan Januari juga sudah mulai kita pikirkan setelah resign ini kita mau bikin usaha apa. Jadi udah ada beberapa alternatif usaha yang bisa kita perjuangkan dan bisa kira-kira bisa juga kebetulan anak juga masih belum sekolah, jadi anak masih 3 tahun, jadi kita berpikir bahwa insya Allah nih kita bisa berjuang 2 tahun ini, kita lebih hemat, lebih ini, insya Allah tahun ketiga anak sekolah kita sudah punya yang lebih stabil secara pendapatan, secara penghasilan. Jadi kita sudah kaji, kita sudah tanya-tanya, dan makanya ketika kita resign itu kita nggak kosongan. Ketika kita resign itu kita sudah jelas kita mau bikin apa, termasuk ketika sudah resign itu pengen kuliah lagi. Tapi memang ada pikiran itu ya, ada pikiran bahwasanya ini saya harus keluar nih karena terkait tadi tuh syariah tadi itu menganggap memang ini dalam tanda kutip ya kurang tepat gitu. Kalau dilanjutkan takut apa tidak? Kan tadi ada yang mengatakan boleh, ulama masih ada yang mengatakan boleh. Kenapa nggak milih yang boleh saja? Sehingga kan dari penghasilan kan kelihatan besar. Atau ada faktor lain sebenarnya, bukan hanya kisah syariat, tapi memang faktor mungkin sosial, masyarakat, atau karena mungkin jauh tempatnya, atau ingin lebih dekat dan sebagainya. Oh iya, kebetulan kan waktu itu kan kami di Sulawesi. Tapi kalau secara tempat, kami menikmati fasilitas dari kantor, menikmati dengan tempat, dengan kerja di mananya juga, dengan kerjanya aja orang juga apalagi di daerah ya, kerja di mana? Oh, di sini prestisnya tinggi, Tapi kemudian kenapa akhirnya kita berbicara keberkahan. Berkah itu artinya gini, ada rasa kita memahaminya berkah itu akhirnya ada ketenangan hati gitu kan, ketenangan batin ya. Ketenangan batin juga memang itu terasa sekarang ketika kita ini memang lebih tentram ya, secara hari-hari itu lebih hari-hari ya lebih walaupun nyaman, mungkin bisa jadi kalau bisa ditanya bisa jadi dulu ketika kita sibuk memang targetnya kuat juga, bisa jadi itu bagian dari yang tidak menenteramkan hati, bisa jadi. Tetapi kita kemarin memahami bahwa di pendapat ulama itu silakan di sana karena ekonomi kita itu masih sangat dibutuhkan, tetapi jangan sampai kita sampai selesai gitu, sampai pensiun dan kita di situ aja ngejoglok bahasa orang Betawi kan. Nah, jadi kita juga harus punya satu alternatif lain yang juga kita pikirkan untuk kita kembangkan. Itu kata ulamanya begitu. Jadi kita pun menjalani itu sebetulnya, dan kenapa dipilih pada saat itu. Nah, jangan sampai nanti naik jabatan lagi, susah keluar. Rasa dunia itu kuat banget gitu kan. Itu kan berapa langkah lagi udah misalnya jadi kepala cabang. Nah, nanti kan udah makin banyak lah tambahan fasilitas yang bisa kita peroleh. Susah lagi ngatur batinnya ya. Rasa kedekatan kita kepada dunia makin kuat lagi gitu kan. Nah, ini mumpung
masih menengah Masih gitu kan, menengah. anak-anak masih belum sekolah Iya. gitu. Jadi bisa jadi karena kedudukan kita yang fasilitas yang makin nyaman, atau kita merasa kalau kita keluar nanti anak kita nggak bisa sekolah Karena misalnya. sudah mungkin zona Iya, nyaman zona, tadi. zona nyaman tadi, dan takut akan dunia gitu. Ketenakan dunia. Nanti anak gimana bayar sekolahnya, gimana ininya. Akhirnya nggak keluar-keluar. Akhirnya keluar, akhirnya sampai pensiun. Dan, nah, akhirnya kemarin Mending kalau sampai pensiun kan, Nah. kalau sampai mati. sampai mati, kita Sebelum pensiun sudah udah mati. Masya Allah. Jadi, nah, Masya Allah tuh, Iya, dilalahnya istri juga memahami dan baca buku gitu kan, ada Tapi buku. itu waktu itu nggak kepikir ya, misalkan, oke lah ini saya secara batin, secara taruhlah syariah, walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi kurang ada ketenangan batin. Tapi saya udah keluar dari sini, tapi tetap pengen jadi karyawan lagi gitu, tapi di yang beda gitu loh. Atau memang udahlah, saya nggak mau jadi karyawan, saya jadi pengusaha aja. Gitu. Jadi akhirnya kan kita harus berusaha, dengan buka usaha kita harus mandiri, kemudian juga harus berada di profesi pengennya. Yang kalau kita baca buku Robert Kiyosaki kan ada kuadran-kuadran. Iya, iya. Nah, ada yang yang entrepreneur, ada yang karena profesi, karena kita mendapat hasil karena kitanya bekerja gitu. Jadi salah satu juga pengen membagi ilmu, akhirnya kan kuliah lagi S2. Untuk sebetulnya ada tahapan kita pengen ngajar sebetulnya. Nggak harus juga jadi dosen, pengen ngajar, pengen berbagi, pengen ikut sama-sama berkontribusi lah buat kebaikan. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba sekarang alhamdulillah juga bergabung satu yayasan pendidikan, atau yayasan apa nih? Iya, yayasan sosial lah. Yayasan sosial. Nah, Nggak usah nyebut merek lah. jadi gini, ada satu masa, kok kering banget gitu kan. Iya, iya. Kok kering banget nih. Iya. Mikirin usaha aja. Belajar juga waktu itu sudah mau selesai kan. Nggak ada siraman ya, kurang ada siraman. Iya, karena ada siraman. Dunia Kok, lagi baliknya. dunia lagi kan. Iya, iya. Akhirnya ketika berpikir kita harus coba gabung kepada masjid atau kepada lembaga dakwah yang lebih kuat ininya, aktivitas sosial dan kemanusiaannya, biar kita manfaat. Jadi kemarin waktu itu berpikir, Bikin manfaat ini lah. kalau kita cuman usaha aja buat kita dan mungkin karyawan yang ikut sama kita, Iya. artinya kontribusi kita masih berpikir kita melulu gitu. Iya. Jadi mindsetnya mindset kita, Iya. bagaimana membesarkan ini buat karyawan kita, buat kita juga. Iya. Tapi kok buat lingkungan kita nggak terlalu berasa gitu kan. Akhirnya coba Masya Allah nih, mudah-mudahan asik juga kali ya kalau bisa gabung ke lembaga kemanusiaan Lembaga tadi. dakwah, ya. Jadi Lala nggak lama, ini bener nih. Jadi nggak lama setelah itu, jadi lagi naik motor tuh ngantar anak les ya, di Jalan Raya Bogor ada les. Nah ada spanduk zikir akbar gitu kan, bulan Agustus ada spanduknya 2021. Wah, ini tempat kita nikah nih kan gitu, di situ kan masjid itu. Iya. Gimana setelah kematian almarhum misalnya kan, Iya, iya. kok nggak pernah kedengeran lagi, kayaknya kita pengen itu bener nih. Nggak lama setelah itu ada yang menawarkan. Iya, Itu Iya, iya. kayak gitu-gitu, itu sebetulnya ajaib gitu. Coba Dokter Sugeng ya? Dokter Sugeng. Iya. Jadi kita kepikiran tiba-tiba Ada sambutan ya. Ada sambutan. Kayak takdir gitu ya. iya, Ya kayak semacam Itu bener nih. jalan takdir gitu ya. lagi mau siang tuh jemput anak. Wah, zikir akbar. Gimana udah lama nggak pernah hadir nih. Iya. Kan gitu ya. Gimana ya masjid ya? Iya. Setelah itu beliau saat meninggal, kayaknya udah lama nggak kedengeran. Nah itu Agustus, nah Septembernya ada nih mau gitu kan, mau dulu, nggak tahu jabatannya apa, Iya, iya, iya. berpikirnya mau jadi marbot juga jadi marbot deh gitu. Iya, iya, Yang iya. penting bisa kontribusi di masjid. Tiba-tiba udah dikirim belum? Udah, jadi apa? Sekretaris. Oh sekretaris. Sekretaris sama ketua yayasan. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, lebih bagus, lebih manfaat. Jadi mengalir. Dan Tapi waktu ini kembali tadi itu, waktu memutuskan itu keinginan siapa? Pribadi apa istri dulu? Memutuskan itu atau sebenarnya nggak sulit dicari nih hasil diskusi sebenarnya. oh jadi Keinginan pertama. kita memang kan sudah tahu bahwa kita akan Pribadi keluar. itu berarti? Pribadi kan sudah mau keluar. Iya. Sudah mau keluar kan. Jadi pikiran tadi itu sebenarnya pikiran pribadi sebenarnya, baru disampaikan ke istri. Jadi istri udah tahu dari awal. Jadi akseptasi aja. Akseptasi ketika istri udah oke nih. Ya udah kita keluar. Satu Jadi, pemikiran tadi ya, satu ah, frekuensi. Jadi
sampai kita merasa kalau kita pilih satu pilihan itu bahwa orang terdekat kita itu juga sudah punya pemahaman yang sama. Tapi ada semacam ada debat kecil Nggak nggak? ada. Langsung setuju. Iya, langsung setuju. Nah, kan gini, Kan Ya. biasanya banyak kan. Ada orang Ah. ngomongin, oh jangan nanti begini, nanti begitu, gini. nanti Jadi ada kan gini. pertimbangan-pertimbangan gitu. kita kayaknya ini deh, cari yang berkah deh. Oh cari yang Nah. berkah. Yakin. Jadi kita tanya juga, yakin, siap nanti kita berdarah-darah biasanya Iya. gitu. Yakin kita berdarah-darah nanti susah lagi. Siap, gak ada masalah. Ini Allah. Oh, udah siap. Oke, yaudah. Kalau udah siap, sampaikan ke orang tua. Nah, sampaikan. Berarti sebenarnya antum ini kalau misalkan istri nggak setuju, gimana kira-kira? Apakah tetap memaksakan karena pemahaman tadi, atau gimana itu strateginya? Misalkan kita berandai-andai ya. Jadi strateginya bahwa pikiran-pikiran masalah ini selalu kan diinikan, selalu disampaikan, Diedukasi ya, diedukasi diedukasi. itu. Jadi memang memang sih kan ada yang langsung gitu kan, ada yang kita pelan-pelan Proses ya. proses. Tapi memang kita memahami bahwa istri juga kan ketika kita menikah tahu juga kan istri kadar Seperti apa? seperti apa. Jadi kita udah paham juga bahwa dan dia juga punya pemahaman yang sama ketika mau menikah. Wah, nikah dengan orang yang kerjanya di bank nih. Gimana ya? Nah, jadi sebetulnya dia juga sudah punya pemahaman yang sama. Waktu itu kita yakinkan bahwa nggak apa-apa Tapi kerja di sini. ada ini nggak, ada persyaratan nggak waktu itu ketika dia tahu kalau memang istri sejak awal punya pemahaman seperti itu, kemudian di bank kalau bisa nanti setelah kita nikah keluar, ada nggak semacam perjanjian? Oh, nggak ada. Nggak ada. Walaupun dia mungkin nggak setuju tapi Nah. nggak mempermasalahkan pekerjaan itu awalnya. Sempat kalau ke bahasanya dia cerita-cerita dia di akhir itu pas kita menikah ada rasa keraguan. Keraguan gara-gara pekerjaan itu. Tapi dia meyakinkan lagi, mungkin dia menanyakan kepada ustadz yang lain, ustazah yang lain bahwa kerja di ini tidak ada masalah. Ada yang membolehkan. Akhirnya membolehkan. Akhirnya dia dan kita juga memahami bahwa nanti kita juga ayah juga akan selesai juga di Akan sini. selesai Gitu. juga Jadi di dari awal juga sudah Berarti meyakinkan. memang istri sejak itu lebih gampang karena dia sebenarnya sejak awal pun nggak setuju. Iya. Justru malah seneng ya kalau Iya. resign seperti itu ya. Rasan dia mah, ini kok kita ini tapi benar nih. Kita sudah ini kalau ketika kita di sana dulu, ya entah karena memang nggak cocok sama daerahnya atau apa ya, atau jadi selama hampir 3 tahun kita di sana tuh 3 kali anak sakit dan di opnam. Oh gitu. Nah, Setelah meninggalkan itu enggak ya sakitnya yang biasa-biasa sakit Nggak seperti anak-anak dulu. kecil kan, Iya. panas, pilek yang gitu-gitu aja. Ya alhamdulillah. Apakah itu bentuk dari berkah di sana gitu? bentuk panggilan itu ya. Panggilan atau ya. seperti apa? Jadi kalau dulu sakitnya kayak sakitnya yang lumayan Yang parah ya. tifus gitu. Iya, iya. Kalau ini ya kita memaknainya itu bahwa Allah Menegur ya. inilah berkahnya di hijrah sana. ya. Iya, iya. Berkahnya di sana walaupun tapi kita tahu juga setelah keluar ini nggak sulit-sulit banget. Memang secara penghasilan berkurang, tapi kita nggak pernah kekurangan gitu. Nggak pernah nggak makan. Nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah anak bisa sekolah di sekolah yang kita anggap juga punya kualitas. Alhamdulillah usaha kita masih berjalan gitu kan, walaupun kita aktif di lembaga lain. Ya alhamdulillah mungkin itu merupakan bentuk-bentuk. Tapi nanti kan kita berpikirnya apakah usaha ini bisa dimajukan kalau kita aktif di sini, yaitu nanti tantangan kita yang Tapi lain. kan pernah ada cabangnya kan sudah kan? Sudah pernah ada cabang, Cuman akhirnya gara-gara Covid ya. bukan. Ada cabang itu, nah jadi ini belajar ekonomi nih. Kalau kita fundamental usaha kita belum kuat, Maksudnya yang di pusat belum kuat. Iya belum kuat, dan fundamental jangan punya. manajemennya belum kuat, SOP-nya belum kuat, maka jangan buka cabang. Kalau kita mungkin berpikir dengan buka cabang itu akan jadi 2 penghasilan, Iya. tapi kalau kita buka cabang belum kuat akan 2 masalah yang berbeda gitu. Iya. Iya. Jadi 2 masalah yang berbeda. Bukan 2 penghasilan berbeda. Jadi wah masalah semua ini masalah. Malah Nah, capek malah ya. capek. Akhirnya udah tutup aja dulu satu. Ya kenapa ketika berpikir kan berarti tadi keluar itu sudah nggak berpikir jadi karyawan ya sebenarnya. Memang Sebetulnya. berpikir usaha. Iya. Berpikir usaha berarti. Nah, kenapa sekarang yang dipilih usaha adalah laundry? Jadi kenapa laundry kan? Iya. Jadi kita itu menetapkan 3 waktu itu. Pertama laundry, yang kedua apotik, yang ketiga toko plastik dan bahan kue. Bahan gue. Iya, itu. Kalau sependek saya ya, Eh. itu bukannya yang prospek itu apotik ya, karena orang pasti butuh. Ya, nanti kan obat ya. akan ini nih. Sebetulnya memungkinkan semuanya, secara tempat ada ya, secara tempat ada.
Jadi tinggal kita berpikir stoknya dari mana nih, Ya. stok obat. Dan kita ada sepupu juga kan, kenapa ini ada sepupu yang sudah duluan dan kita bisa belajar gitu kan. Bahan gue ada debitur dulu usaha bahan kue dan itu menarik. Oh, berarti sudah ada prototipe masing-masing, sudah Iya, contohnya ya. Sudah contohnya. Dan Kalau laundry contohnya siapa? laundry ada teman yang Teman. keluar juga, dia pindah ke Jakarta, dia usaha laundry. Sukses. Ya, ya lagi berjuang juga dia. Tapi minimal kita bisa ngeliat dia gitu kan. Ya, bisa contoh lah. Nah, bisa contoh. Akhirnya Dari 3 itu? tiga gimana? itu kita lihat kapitalisasi kita apa permodalan kita yang berapa dibutuhkan, kemudian yang bisa belajarnya gampang, yang bisa langsung menghasilkan gitu kan. Ya. Akhirnya oh ya laundry aja dulu deh gitu untuk awalan. Walaupun memang gitu, memang ini beratnya di situ tuh. Ada orang yang ketika dia keluar dia akan bersungguh-sungguh dan dia nggak malu-malu gitu ya. Itu masalah mindset ya, mindset pribadi. Mental juga. Mental. Nah itu juga lamanya kita bekerja di orang itu juga mempengaruhi itu Mental kita. mental. Jadi gini, kerja di usaha apa sekarang gitu, ada rasa malu juga waktu itu buka laundry tapi sambil kuliah gitu. Jadi merasa malu kalau dia buka laundry gitu kayaknya. Karena mindset kita orang Indonesia sih Rendah bekerja banget ya. ya, bekerja ya. rendah Jarang banget gitu kan. Jadi mental itu yang kemarin tapi pelan-pelan akhirnya selesai juga. Kenapa akhirnya kan kenapa malu gitu kan. Toh nggak ada mungkin karena kalau orang tua kita kan kalau lihat laundry itu kan pakaian kotor orang kok kamu cuci gitu. Nah, ya, kayak pembantu lah. Oh, iya. Enggak, itu tadi alasannya apa? Kenapa milih dari 3 itu akhirnya laundry? Laundry itu ini alasannya yang kita contohnya dekat gitu kan, ada teman di Jakarta. Kemudian yang kedua modalnya nggak terlalu besar. Habis itu yang ketiga itu gampang gitu sebetulnya. Gampang ya. Kalau apotik modalnya harus gede ya. Ya, apotek itu kita ngeliat modalnya itu paling nggak ya 300 kan 300-an juta. untuk Itu belanjanya saja itu. iya baru belanja. Karena kan antum kan belanja tempat obat kan. sudah punya kan. Nggak Belanja perlu obat, nyewa gitu. belanja obat. Ya, kita lihat paling nggak 300 nih untuk isian obat sama kemarin juga sama ini sama apotek ini bukan kita yang ini, kita harus punya apoteker. Nah itu dia. Nyewa orang lagi. Nah, ini orang harus ada izin. Jadi artinya nggak bisa langsung jalan. Oh, iya, Sebetulnya bahan kue itu juga menjanjikan, tapi kita lihat bahan kue dengan lokasi yang ada di kita itu kayaknya kurang prospek gitu. Karena kita punya lokasi tapi jalannya jalan orang ngebut gitu kan. Enggak juga di situ kan Baru sekarang ini. Nah, Ketika itu di depannya strategi itu sekali, ketika di depannya udah rame. Sebelum itu rame, ruko-rukonya masih kosong, itu jalan orang ngebut. itu rame itu baru-baru aja berarti. Iya. Lah ini kan tahun 2017 kan resign kan. Heeh. Berarti kan kemarin baru kemarin. Baru 2019 ini. Rame. Jadi toko-toko sepanjang buahnya itu baru gitu, baru rame di situ. Jadi tokonya udah lama kosong. Oh. Kosong. Dulu-dulu itu begitu. Sekarang kan Jadi rame. itu jalan ngebut tuh. Nah sekarang gara-gara itu penuh, jadinya jalan ini. Iya. Iya, jadi laundry pertama kan pasti susah kan? Nggak langsung ambil karyawan kan? Atau gimana? Jadi menariknya gini, kita itu Pengalaman membuka usaha itu. Biar orang-orang yang mau hijrah nih, orang mau hijrah ini tahu ternyata hijrah itu sulit apa enggak gitu. Atau kalaupun sulit bagaimana cara mengatasinya? jadi gini, kita itu buka laundry sulit. Sulit ya. Kita beli mesin. Jadi kita pertama buka di rumah. Kemudian kita ada dana itu kan nggak langsung keluar kan. Ya. Dana pensiun, uang tabungan pensiun, dana jam sostek. Nah, jadi keluarnya masing-masing tuh. Nah, kemudian yaudah kita coba belajar sistemnya dulu. Gimana belajar sistemnya? Kita beli alat-alatnya dulu, kita kelola sendiri. Akhirnya kita beli alat-alat, dipasang, selesai. Kemudian kita nggak punya toko, masih di rumah. Oh, nggak langsung nempatin ruko itu Pak, ya? Enggak langsung. Tadi kita nggak mau memanfaatkan lahan orang tua. Iya. Nggak mau sama sekali. Kita Mandiri coba lah mandiri. awalnya. Kemudian karena kita nggak punya toko, akhirnya kita buka keagenan.
dengan share 25% dari Gimana itu keagenan? keagenan itu kita buka kita ada toko yang ramai, kita titipkan spanduk, kita titipkan timbangan, Oh, kita iya, titipkan nota. Jadi dia orang ke dia tapi dikerjakan sama antum. sama kita. Oh, iya. Jadi ada toko sembako, 3 toko kita titipkan timbangan, kita titipkan nota dan spanduk kecil kita taruh Iya, iya. di sini menerima laundry. Kemudian berjalan tuh. Nah, akhirnya kemudian kenapa harus keluar dari rumah? Nah, waktu itu masih tinggal serumah sama orang tua. Ya. Nah, ngelihat anaknya itu tiba-tiba jadi nyuci, gosok gitu. Jadi tangani sendiri semuanya. Iya, Sendiri. sendiri. Apa sama istri? Sendiri. Sendiri ya. Istri Sendiri. kan sibuk sama Sibuk anak sama ya. Sendiri. Sendiri ya. Malam-malam kita gosok. Jadi Siang nyuci. siang atau- enggak, siang pagi beraktivitas. nyuci. Siang beraktivitas. Oh gitu. Ngantar Nyucinya? anak. Nyucinya? Iya, sambil nyuci, sambil ini lah. Tapi siang itu relatif beraktivitas tuh. Kemana? Kosong ya berarti Nah, ibaratnya nah. free lah. Kemudian baru dikerjakan malam tuh. Oh, jam 11 malam masih gini-gini kan. Lewat orang tua kan. Aduh, rasanya kayaknya Kasihan orang tua ke orang anaknya. tua kasihan. Akhirnya kita udah kita harus keluar kayaknya. Kayaknya nggak enak kesusahan Karena itu kita. ya, menjatuhkan mental juga Nah. itu ya. Kesusahan kita tuh dilihat orang tua. Di, Ini kayak gini-gini jangan sampai kelihatan perjuangan kita. Kita keluar aja. Akhirnya kita keluar. Kita sewa toko. Sewa toko. oh sewa ya? Nggak Sebelumnya sewa. nggak make itu Iya aja. kan, tadi kita nggak mau pakai. Nggak misalkan sewa sama orang tua juga nggak mau juga. Harus jauh juga. Iya, harus jauh. Oh, ya. Nggak ingin, akhirnya kita sewa toko. Di sana kita setahun. Dan kita buka toko kedua yang di sini. Akhirnya kita tutup yang di sini karena jauh juga, kemudian jadi dua Mobilnya masalah yang susah berbeda ya. tadi kan. Itu sih. Nah, jadi artinya kita secara mental kita udah kuat tuh, kita di tempat 2 bulan ngambil cucian orang. Kita juga akan pakai medsos juga apa namanya promosinya. Jadi banyak juga yang minta diambil dan terjemput juga banyak juga. Walaupun kita belum punya toko. Kemudian cuman karena kesusahan kita nggak ingin diamati dan dirasakan oleh orang tua, akhirnya kita keluar. Jadi jangan sampai kita nggak ingin, jangan sampai merasa menyesal mereka ngeliat dulu udah kerja enak, sekarang umbah-umbah gitu kalau bahasa. Cuci-cuci. Itu Mbak bahasa Jawa itu bahasa bahasa Jawa apa? ya? Itu bahasa apa? Oh iya, sejauh ya, iya. Enggak, mbak enggak. Antum Bahasa tadi Jawa, iya. tahu dari mana? Enggak tahu ya. Orang Padang, tinggal Jakarta, tahu orang Umbah Jawa. gitu kan. Jangan sampai ubah. Aduh. Susah kita gosok, anak laki gosok. Baju orang gitu kan. Tapi Itu berjalan berapa lama 2 itu? bulan, 2 bulan. 2 bulan. Sampai akhirnya punya karyawan sendiri itu. Iya. Di bulan ketiga. Di bulan ketiga baru Iya, punya karyawan. karyawan. Termasuk cepet ya. Heeh. Orang kadang berjuang bisa 1 tahun dulu Jadi atau 6 kita bulan dulu. punya karyawan tapi kita tetap Tetap masih di sana. Masih. kalau betul-betul kayak sekarang dilepas ke karyawan iya. itu berjalan berapa lama? Di tahun-tahun sebetulnya laundry ini menarik nih sebetulnya. Dia itu bisa BEP itu di bulan ke-10 udah bisa BEP sebetulnya. BLP. Ya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya dapat karyawan yang cocok. Karyawan cocok yang Amanah lah. amanah, bisa ditinggal. Alhamdulillah kan sambil kuliah. Jadi sebetulnya di bulan-bulan ke-6 itu kita sudah nggak ngontrol full seharian. Tapi kita datang gitu kan, pagi sampai siang. Terus kita malam Tapi baru datang tapi lagi. tetap memanajeri ya. Atau ada manajer khusus? Oh iya, Enggak, tetap manajer. Iya. Kita masih pegang karena cuma 1 gitu kan. Iya. Cuman karena kita sekarang sudah punya pakai sistem, ada CCTV juga. Jadi kita minta laporan terus setiap hari, setiap tutup toko. Iya. Insya Allah masih. Tapi memang kalau misalnya mau nakal, ya bisa aja nakal. Tapi kan ya mudah-mudahan itulah. Karena kita ini juga. Tapi masih ada ini kan, ada keinginan juga untuk mengembangkan ya. Oh iya. Untuk buka lagi. Mungkin pelajaran dari cabang yang sebelumnya itu kenapa kurang sukses, itu kan pasti ada pelajaran itu. Ada. Nanti kan kalau kan belum kuat waktu itu sistemnya. Sekarang kan kalau sudah mulai Ya diperkuat. sudah bisa. lebih inilah, sudah lebih mature sekarang secara pemahaman, kerjaan, pemahaman terhadap mesin-mesin, terhadap bagaimana mengelola pelanggan, ya sudah lebih mature lah, lebih matang dibanding waktu kemarin. Insya Allah sih kalau buka lagi lebih ini, sudah lebih siap. Insya Allah. Bisa. Tinggal nanti kalau ada nih yang mau join, Nah iya ini. iya kan?
Mau Yang join. kalau ini insya Allah Investor ya? investor. Nah, Ya. jadi kita coba ini, kita sharing. Dan Kita itu itu memungkinkan. sebenarnya prospek itu karena selagi orang itu ada ya, kuliner, laundry itu jalan terus, Jalan bisnis terus. yang jalan terus itu. Jadi bisnis laundry ini bisnis yang menjamur banget, Menjamur, iya. menjamur banget. Kemudian kenapa orang tetap milih kita? Nah itu dia. Itu mungkin rezeki dari Allah kali ya. Kata Ya, orang bisnis bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru. rezeki itu datang iya. Udah ada bagiannya. Ada gitu. bagiannya. Jadi banyak laundry. Nah kemarin itu laundry kok mahal banget katanya. Itu di depan 7.000 kata orang. Iya, Kita 8,5. 8,5. Kok orang maunya tetap ke yang 8,5 gitu. 8,5 ya. Sementara di jalan dikit itu 7.000, 1.500. Tapi kan kalau laundry kan nggak mungkin sekilo. Ya. 5 kilo paling enggak. Iya. 1.500 kali 5 kan udah lumayan sebetulnya. Udah hampir 7,5 kan. Tapi tetap memilih di kita itu, nah itu dia. Pelayanan sama kualitas mungkin. Iya, mudah-mudahan karena kualitas, mudah-mudahan karena pelayanan. Tapi memang bisnis laundry itu juga bisnis yang nggak terlalu loyal gitu orangnya. Iya loyal itu beberapa lah, banyak orang yang tidak juga. Tetapi digantikan juga dengan orang yang lain gitu. Iya. Selama ini apa kendala yang paling berat Paling berat dari mengelola bisnis ini? yang paling berat ya apalagi kalau bisnis laundry ini kan bisnis yang padat karya ya. Padat karya sangat bergantung kepada orang. Iya. Bergantung kepada orang. Jadi kalau nih karyawan ini keluar semua, toko kita Selesai ya? Tutup ya? ya kan? Tapi kan sudah punya pengalaman jalanin sendiri. Iya. Artinya kan dengan kesibukan kita Yang sekarang di luar. sekarang susah ya. Akhirnya membaginya waktunya Nah, susah. jadi kita bagaimana memanage karyawan biar merasa betah, bagaimana memperlakukan mereka. Nah itu bagaimana itu caranya? Seperti Biar keluarga. karyawan betah itu bagaimana itu? Strateginya bagaimana? Iya, bahwa kan memang kan ada timbal balik ya, bahwa mereka juga butuh pekerjaan. Untuk pekerjaan. Tetapi kalau pelayanan kita kepada mereka juga kurang kan, artinya dalam bekerja juga akhirnya mereka tidak ikhlas gitu kan. Iya. Akhirnya setengah-setengah gitu. Nah itu kan Jadi- kalau kayak gitu kan khawatir misalkan tiba-tiba karyawan cabut. Emang ada ikatan kontrak misalkan nggak boleh cabut sebelum 1 tahun. Nah, Ada itu ikatan dia. kayak gitu. Kita karena ya dengan hari ini kita belum menggunakan SOP yang Mengikat betul-betul gitu. profesional gitu ya. Karena kita lihat penghasilannya juga masih belum terlalu besar. Iya. Tetapi kita pendekatannya adalah kita perhatikan penghasilan mereka yang kira-kira cukup pantas, kemudian kita perhatikan makan siang mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka Diorangkan gitu ya. diorangkan. Jadi merasa dulu ketika masih sama-sama makan siang kita adalah makan siang mereka. Mereka boleh makan pakai ikan, kita adakan biar ada launya, kita makan pakai tahu tempe masih boleh. Tapi Jadi dia- enakan mereka dong. Iya, kita Berkorban ya pemiliknya, Iya kan, ownernya ya. misalnya kita nggak masak nih sampai nggak ada lauk nih. Jadi kita dahulukan minimal mereka harus ada lauknya sama sayurnya gitu. Tapi kan kalau kita kan menerima cuma makan tahu dan telur misalnya, atau tahunya aja sama sayur, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mereka Berarti mindsetnya yang penting karyawan nyaman dulu. iya. Jangan sampai lari gitu ya. Saya ingin buat bahwa ya mereka kan kerja laundry itu kerja berat, panas, capek, berdiri berjam-jam, harus gini-gini gitu kan, bergosok gitu. Jadi relatif kerja capek. Iya. Kerja capek kalau tidak diberikan ini yang perhatian yang juga sesuai, ya rasanya kurang kali sisi kemanusiaan kita. Iya. Maka sisi itu yang saya coba masukin. Mereka capek, tapi mereka ya merasa capeknya itu terbayar gitu ya, walaupun belum merasa Belum cukup banget ya. betul-betul cukup. Belum cukup. Nah, Mungkin masih banyak. Iya kalau cukup, kapan lah kita cukup. tapi ya? untuk memotivasi mereka, marketing siapa marketing? Karyawan juga? Marketing, kalau marketing online kita Masih sendiri. pribadi? Enggak, mereka dikasih beban ini nggak? Misalkan ada penghasilan atau order lebih dan mereka Ada, dapat lebih. jadi ada pemicunya. Pemicunya ya? Kita gini, kita tahu kalau orderan banyak pada hari itu, maka mereka akan lebih capek, ekstra capek pada hari itu. Itu kan kerjanya kan hari itu kan, Iya. harus langsung dikerjain, just in time namanya. Jadi begitu masuk kosong langsung dikerjain, nggak usah tunggu-tunggu. Saya bilang ke mereka bahwa saya akan men-share keuntungan kalau minimal bisa mencapai segini. Ada Nah, target ya? targetnya saya akan share keuntungan saya akan bagi rata ke yang masuk pada hari itu. Jadi mereka akhirnya termotivasi jadi marketing juga? Enggak?
minimal dia. Nah saya bilang gini, tolong tunjukkan kualitas yang bagus, karena jangan sampai orang ini lari dari kita. Kalau lari maka kita nggak ada orderan maka sama aja kita selesai toko kita nih. Tolong jaga sama-sama. Oh berarti dibuat ini ya, dimotivasi merasa memiliki. Merasa memiliki bahwa kalau ini bagus secara penghasilan, secara omset, maka omset itu juga bukan buat saya sendiri, tetapi juga berdampak juga kepada ibu-ibu gitu kan. Jadi makanya ini tolong didoakan biar tetap ini bisa berjalan. Walaupun saya nggak ada, tolong tetap dijaga kualitasnya, tolong pelayanan tetap dijaga dengan baik, tolong hubungan dengan konsumen juga hubungan tetap komunikasinya baik. Jadi kalau mereka terpuaskan pelayanannya, pasti orderan banyak. Iya. Dan itu berarti mereka dapat gaji pokok, makan sama sharing profit tadi ya? Jadi mereka dapat gaji pokok, saya kasih juga beras setiap bulan. Setiap bulan, setiap harinya ada makan juga kan? Makan, jadi makan. gajinya gaji harian sebetulnya. Gaji harian. Nah, tapi dikasihkan bulanan? Dikasih per minggu. Oh per minggu. Jadi ini kebutuhannya kan ini cepat gitu ya. Cepat ya. Jadi per minggu. Yang bulanan itu bonus bulanan. Jadi bulan tetap. Bonus yang sharing profit tadi, share profit bulanan. Jadi ada penghasilan tambahan setiap bulan. Kemudian gaji pokok, makan kita tanggung. Kalau misalnya kita nggak bawain makanan, itu seharga 10.000 makanan itu. Oh jadi hari-hari lebih ke makanannya apa uang makan? Jadi yang ada gaji, ya. Kemudian tambah uang makan. Bentuk uang tambah makan. Tambah makan. Tapi kalau nggak kita hadirkan dikasih 10.000. Kasih 10.000. Kemudian untuk harian kita juga minimal mereka jangan sampai kelaparan, jadi kita kasih beras, beras premium setiap bulan yang 5 kilo. Kemudian kita kasih juga tadi bonus tadi. Biasanya yang ke-5 nih kita kasih juga, jangan sampai. Jadi bonus itu nggak hari itu juga dikasihkan ya? Enggak minggu itu juga dikasihkan? Jadi per bulan biar mereka ada tambahan penghasilan. Dikumpulkan ya, satu bulan. Kemudian, kita menarik juga nih, jangan sampai mereka kerja di laundry tapi di rumah masih nyuci setrika. Iya. Paham kan? Paham. Jadi saya kasih per bulan mereka 20 kilo. Untuk nyuci gratis. Di situ. Jadi pokoknya selesai juga, mereka jangan sampai di rumah itu mikirin cucian dan setrikaan gitu. Udahlah cukup di toko aja. Jadi mereka hemat listrik setrika juga ya? Karena di toko semua. Di toko sabun apa semuanya include lah situ lah. Karena kita belajar juga ada di laundry temen orang nyuri laundry. Dibanding dia nyuri-nyuri jadi dia dosa kan. Udah saya bebaskan aja. Boleh cuci setrika 20 kilo sebulan. Juga biar itu cukup itu 20 kilo. Sangat cukup ya. Cukup karena rata-rata mereka rata-rata berapa kilo? Mereka tuh rata-rata keluarga kecil. Oh, keluarga kecil. Mereka ada yang sendiri, ada yang berdua sama suami. Jadi alhamdulillah sih. Jadi memang dibuat jangan sampai ada dosa lah di dalam bisnis itu ya. Jangan sampai ada curi-curi ya kan. Jangan sampai ada orang terzalimi ya kan. Masalah gaji, masalah bonus, masalah ini diorangkan. Jadi makan kita, makan mereka. Itu mudah-mudahan juga satu tambahan motivasi bahwa kita tidak bahkan kita nggak ada lauh, dia harus tetap dia ada lauh gitu misalnya. Iya. Gitu kan. Jadi itu saya teringat memang dulu kiai-kiai pun kalau bangun pesantren juga begitu. Apa makannya kiai, makannya santri. Kalau ditanya dapatnya dikit apa banyak, ya pasti dikit. Tapi kan mudah-mudahan berkah gitu. Mudah-mudahan ada doa dari mereka buat kami ya. Iya. Buat kita kan ini kan iya, mudah-mudahan harapannya sih mereka mendoakan kami biar kami terasa. Berarti saling ini ya, saling karena merasa memiliki dijaga gitu ya. Itu paling penting itu ya. Paling penting. Jadi paling penting. Dia soal kita ini harus dijaga karena kalau ini sampai selesai ibu sama ibu-ibu nanti nggak punya penghasilan juga. Dan juga saya juga sebagai owner juga sulit cari orang lagi. Kepercayaan kan nggak gampang itu. Nggak gampang. Ini juga nih Ramadan nanti ada tantangan baru nih. Mau pulang kampung. Iya. Sebulan gitu, ini lagi kita pikirkan nih. Kalau ini bagaimana? Kan kemarin mungkin ada yang resign begitu ya. Karyawan. Alhamdulillah karyawan kami nih yang sekarang ini udah ikut 2 tahun, rata-rata 2 tahun. Itu dulu rekrutmennya bagaimana? Nah ini tips cari karyawan yang terpercaya bagaimana?
Apakah pengumuman atau tetangga atau kerabat sendiri? Kami itu ini, iya alhamdulillah ya, dihadirkan ya. Kita Nggak nyari itu, datang sendiri atau gimana? jadi waktu kita buka pertama kita ngontrak itu tiba-tiba saya ada punya orang di kampung butuh kerja, boleh nggak kerja di Di sini? kampung mana ini? Di kampung di daerah Bogor, di daerah Siapa yang ngomong kayak gitu? ada tetangga toko. Tetangga toko. Kita masih kelola sendiri tuh, Iya. sebulan itu. Boleh nggak dia? Yaudah, datanglah anak dari kampung, nggak pernah gosok, nggak pernah nyuci. Gitu. Oh, dia nggak pernah punya pengalaman. Iya, sebelumnya gembala kambing. Iya, gembala kambing. Gembala kambing. Iya, laki-laki. Jadi nggak punya pengalaman sama Enggak, sekali. malah sampai akhirnya dia hebat banget. Oh, gitu? Gosokannya klimis. Itu apa? Hasil didikan apa jadinya atau gimana? Ya, Atau dia belajar otodidak? ya kan kita didik dulu Oh, kan, dididik seminggu. dulu ya. Kemudian dia belajar sendiri. Akhirnya dia gosokannya licin. Sampai licin. Nah, Karena mungkin itu ya, jadi ada orang kampung totalitas gitu. Dia berpikir harus standar iya, kota nih gosok. dua orang gitu. Kemudian ada satu orang. Nah, kemudian dapat ibu-ibu lagi. Waktu itu ada ibu-ibu di depan toko kita itu ada jualan snack, jualan rokok gitu kan. Iya. Karena kita kuliah, Bu, Ibu saya bantu di saya, ini dihitung Ibu bantu gosok aja, kami hitung kiloan. Jadi setiap kilo yang Ibu gosok, Ibu dapat 1.200, 1.500. Nanti Ibu hitung setiap minggu saya bayarkan berapa kilo yang Ibu gosok. Ini 1 kilo itu berapa baju sih rata-rata? 1 kilo itu kalau baju kering ya sekitar 6. 6. Kemudian nah ibu ini akhirnya yang toko kita jauh ini yang akhirnya ikut ke kita di toko yang ini gitu, ikut dia. Kebayangkan? Jadi sebenarnya rekrutmennya nggak pakai Nggak. pengumuman, nggak Nah. apa. Itu kayak rezeki aja ya. Rezeki. Kemudian Karyawan itu bagian dari rezeki ya. Jadi Iya, rezeki bukan hanya iya. uang ya. Nah, Karyawan yang baik juga rezeki. iya bisa jadi dia menjadi baik ya perlakuan kita juga ke mereka. Perlakuan juga mereka. Nah. Betul juga itu. Iya, insya Allah mungkin mudah-mudahan gara-gara itu Iya. perlakuan bisa ya kan tergantung kita sih kita mau bikin karyawan kita jadi membangkang, Iya, kita iya. bikin dia jadi Ya tergantung kita memperlakukan mereka nyaman apa, mereka Nah. buat nyaman apa enggak Nah. oleh kita. kita bisa ngeliat juga kan di awal ketika kita wawancara gini ada feel kan, ada feel Iya. feeling ini orang ini gimana ya, kalau orang ini kira-kira nggak amanah atau kita agak ragu ya nggak kita ambil. Iya. Tapi kalau kita lihat oh dia amanah, dia bisa Tapi ada ini, ada semacam pikiran karena itu kan ada yang loyalis ya, loyalitasnya tinggi. Nanti saya pingin karyawan saya umrohkan, karyawan saya ada pikiran-pikiran yang besar seperti itu. Jadi dulu pernah ketika awal namanya Pudin, rajin-rajin nanti kalau saya buka toko kamu jadi manajernya. Nah, jadi ada kenaikan Ada, karir nah, ya. ada jadi bahwa orang itu akan tetap bersama kita dan tetap akan loyal dengan kita kalau ada harapan menjadi lebih baik. Wah itu. Nah, jadi kalau dia cuma nyetak stuck, itu stuck aja, dia nggak ada harapan apa-apa, itu dia akan juga stuck juga secara semangatnya juga akan stuck gitu. ya stuck. Dan Dan pasti mungkin ujung-ujungnya cari yang lebih baik lebih ya. baik. Makanya kalau nggak harapan karir, harapan pendapatan. Harapan. Nah, jadi harapan pendapatan. Saya ini dari mulai gaji mereka 50.000 per hari ini udah 70.000 dalam 2 tahun. Dan setiap tahun naik 10.000. Nah itu belajar dari mana itu? Hah? Kan dulunya karyawan, belajar dari mana itu ilmu-ilmu bisnis Iya. seperti itu? Ya, itu bukan ilmu bisnis itu kan. Itu kan ilmu bagaimana Ilmu mengelola manusia orang, ya? kan, ilmu manusia. Ilmu memanusiakan manusia ya. Ya, bahwa tapi kita kan belajar bahwa memang kita itu akan termotivasi, akan bagus kinerja, akan karena ada harapan yang mau kita tuju. Mungkin gini simpelnya ya. Apa yang kita inginkan kita dapatkan, orang lain juga sama. gitu. Iya, jangan Dan iya. iya kan? Apa yang menurut kita enak, orang lain berpikir hal yang sama Iya, dan itu iya. harus kita kasihkan ke mereka Iya. kan. Apa Hak-haknya, yang kita pahami Iya. terhadap karir kita. Iya. Mereka Itu pun juga, orang juga begitu berpikir memahaminya. begitu ya. Jangan sampai Sampai kita merasa buat kita sendiri, Betul. orang lain kita nirkan seolah-olah. Jadi kayak budak aja gitu ya. Nggak boleh juga itu ya. Iya. Manusia. Ya mudah-mudahan karena itu, Jadi karena harapan itu yang pengen kita bangun. Iya, iya. Harapan bahwa ini akan
akan kita kembangkan, akan Kapan rencana ada buka lagi cabang? buka lagi nih kami. Ada plan nggak sudah? Sejak Ada. plan bisnisnya. Iya kami udah pasti ada bahwa ya kita paham bahwa kita kan nggak boleh berhenti. Betul, Satu, ya. kemudian kita bilang ke istri mau kita kembangkan atau mau apa. Kita sudah kembangkan sebetulnya ke bisnis laundry satuan. Kita sudah sedia mesin juga untuk cuci sofa, spring bed. Iya, iya. Nah, kemudian sudah kita lengkapi juga alat-alatnya. Nah, cuman memang tinggal pengelolaannya yang masih harus Manajemennya ya. Masih kita perlu simak. banyak di. Iyalah, insyaallah. Iyalah, terima kasih nih sharingnya luar biasa ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Terakhir mungkin ada pesan bagi yang mau hijrah. Nah, Apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana mentalnya seperti apa? saya itu kalau paling ini kalau mau hijrah itu pertama jangan ya, pasti hijrah niat. itu jangan terlampau karena emosi gitu. Oh, jadi emosi. jadi gini. Emosi sesaat. Enggak, gitu. iya, emosi sesaat. Jadi saya banyak teman-teman itu yang bukan teman-teman ya, orang-orang yang sekitar itu yang mendengar ceramah kemudian dia Termotivasi. termotivasi dan menjadi emosi gitu kan. Akhirnya yang poin itu saya penting tuh. Poin memahami keluarga terdekat kita. Nah, itu paling penting. Kan memang banyak penyampaian bahwa nanti Allah akan bantu aku Allah gitu ya. tetapi ketika kita dihadapkan dengan istri kita yang akhirnya itu misalnya dia menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, belum dapat dia framing pemikiran seperti itu juga jadi kendala buat kita. Iya. Beberapa banyak gitu ya yang akhirnya keluarga jadi hancur, Nah, itu Ada. maksud saya, iya. keluarganya hancur. Banyak, iya. Apakah sebanding gitu ya dengan nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan dengan hancurnya keluarga kita? Iya, betul. Kayaknya saya sih rasanya itu tidak sebanding. Maka memang dokternya kuat banget ya masalah Ya, riba itu ya. masalah ini. Apalagi trennya ya, Nah, sudah tren banget ya. Dokternya kuat banget. Karena begini, saya pernah ada jamaah dulu nanya juga bab ini, bahwa ternyata ada keluarganya yang memang ada doktrin itu, ada pemahaman itu, akhirnya dia hijrah, akhirnya ujung-ujungnya hancur semuanya, dan akhirnya minta dia, akhirnya hidupnya hancur gitu. Hidupnya Penghasilan nggak ada, apa semuanya nggak ada. apa yang mau dicari? Akhirnya disalahkan hijrahnya kan. Akhirnya kan ada bahasa dibakar dulu semua Dosa. dihapuskan dulu semua dosa-dosanya, semua harta-hartanya. itu itu karena yang ngomong gitu nggak merasakan Nggak gitu kan. merasakan. Apa yang Yang ngomong gitu ustadznya udah kaya itu. Jadi gini, saya bukan ini ya, cuman bahwa harus diyakini kita itu ketika hijrah itu tidak sendiri. Ya. Minimal itu yang saya bangun juga, tapi tetap dikasihkan pengertian kepada keluarga terdekat. Jadi ketika nanti kita jatuh pun Siap. ada orang yang mendukung. Betul. Bahwa kita itu nggak bisa sendiri sebetulnya. Iya. Harus ada dukungan orang-orang terdekat. Iya. Siapa kita gitu yang bisa menghadapi berbagai macam persoalan itu sendiri. Ya minimal kan kita seringkali kan kembali ke orang-orang terdekat kita, Ya, siapa orang tua kita. Orang tua kita minimal juga dipahami kan. Dipahami. Makanya saya makan pondasi-pondasi itu kenapa nggak langsung, karena memang harus meyakinkan istri. Dan ketika kita padahal ini kan di bulan Desember tuh 2017 kita paham. Enggak, kalau itunya Nah, sebentar, itu berapa lama antara paham 6 bulan 6 bulan? 6 bulan. Kan Memahamkan itu ya. memahamkan istri keluarga ya. Keluarga itu 6 bulan. Dari Januari ini besok sampaikan kepada orang tua pelan-pelan bahwa kita akan resign, Nah, akhirnya kita bikin surat resign itu, gimana orang tua? Sudah oke, kita kan 3 bulan, di bulan Maret kita keluarkan permohonan resign. Dan alhamdulillah ketika memang nggak jadi sebutan juga di mereka, tetapi wah kasihan banget nih sekarang nih gitu kan. Tapi tidak separah kalau kita nggak bilang gitu. Iya. Nggak bilang mungkin ini kali bisa Tapi masuk. berarti tetap aja ya ujiannya itu berdarah-darah tadi itu ya. Iya. Itu pasti hanya saja ada yang bisa menghadapi, Ah, ada yang gagal ada menghadapi yang itu. menghadapi. Makanya kita kan udah yakin bahwa ketika kita ini, apalagi kita terbiasa jadi karyawan bertahun-tahun. Jadi Berapa lama sih? 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi saya itu kan ngelola debiturnya debitur yang besar, yang ya miliaran kreditnya kan besar dia. Besar ya. Dan kita ngelola dengan kita kan cikoh gitu, ini harus ditingkatkan, ini harus
Di prospek lah ya. Enggak, ketika kan udah jadi nasabah kita Iya, kan, udah biar jangan sampai dia jatuh nih. Jatuh ya. Tapi pembukuannya dirapikan kok gitu kan. Gitu. Iya. Nanti ininya di ini gitu. Tapi kita ngomong itu tanpa pengalaman kan, mereka yang udah bisa dapat kredit itu mereka besar banget, dan pengalaman mereka pasti kan udah belasan tahun. Kita sok-sok aja, tapi ketika kita menjalani sendiri, wah beda, beratnya beda yang kita harap ya, itu. Jadi memang suasananya beda segala macam. Berarti memang pesan pentingnya memang kalaupun mau hijrah itu harus siap, bukan hanya diri kita, Jadi kita tapi orang sekitar kita juga harus Harus kita teredukasi siapkan. dan siap. harus kita edukasi, harus kita siapkan, jangan melulu emosi, jangan melulu apa. Memang betul kita harus ini, ya itu ya. Tapi memang betul kita harus meniatkan hijrah pada saatnya, tetapi orang terdekat itu harus mendukung, jangan sendiri. Jangan sampai antum kuat-kuatkan ini komitmen ini, akhirnya keluarga tidak menerima, tidak berpendapat, keluarga hancur, Ini terlalu dominan ideologis, nggak realistis ya. nggak realistis, anak Akhirnya jatuh. kenapa kita nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mensupport, termasuk keluarga terdekat kita, orang tua kita, adik Malah kakak jadi kita, masalah itu. jadi masalah, dan kita disalahkan. Akhirnya ini, tapi alhamdulillah sih saya sebelum hijrah juga sudah menyelesaikan seluruh hutang kartu kredit misalnya, sudah selesai semua, 0 hutang. Jadi nggak ada beban nih. Iya, iya. Banyak juga orang yang masih banyak hutang gitu. Hijrah Juga. ketika masih banyak utang malah. Ya, banyak. Ada. Akhirnya kartu kreditnya nunggak segala macam, ditagih-tagih. Kalau bahasanya penyucian harta, tapi jadi berat juga. Udah lagi membangun karir, merintis usaha, tapi dapat datangan debt collector itu jadi mendemotivasi. Iya, iya, Malah. iya. Jangan sampai begitulah. Nah itu ya berarti apa namanya, pelajaran pentingnya ya. Memang kita ini kalau cari rezeki ini yang betul-betul halal. Ada halal, ada thayyib. Makanya kita doa kan rizqon halalan thayyiban. Ada halal. Kalau tadi itu kan ada masih yang membolehkan, kan masih dalam hal halal sebenarnya. Tapi kan belum tentu yang thayyib ya. Karena ketika kita keluar dari al-khurud minal khilaf mustahab kata para ulama, kan kita keluar dari yang diperdebatkan itu lebih dianjurkan gitu. Ini ada yang membolehkan, karena memang ada ulama yang membolehkan, termasuk transaksi bank ya, maniptul ya bisa invaluable man aja. Orang yang tidak bisa keluar dari sebuah sesuatu diuji dia di situ, nggak bisa keluar dari bank konvensional misalkan. Karena kalau dia keluar tadi itu madorot bagi keluarganya, nanti malah meminta-minta dan sebagainya. Valuable man aja. Boleh dia itu memilih pendapat yang membolehkan gitu. Boleh membolehkan. Tidak harus mengikuti pendapat. Tapi memang ada mimbabil warok ya, orang warok ketika udah ini kayaknya ini minimal syubhat lah ya. Walaupun nggak haram minimal ya, kan remang-remang jadinya kan. Ada yang membolehkan minimal. Dia karena warok, dia akhirnya keluar lah, nggak apa-apa keluar. Yang penting ya itu tadi itu kata antum tadi, milih berkah lah gitu. Walaupun sedikit berkah. Arti berkah itu kan bertambah ya. Sesuatu yang berkah sedikit karena berkah cukup. Ada banyak karena nggak berkah, nggak cukup. Kurang-kurang aja. Kurang-kurang aja gitu. Nah itu mungkin tadi itu termasuk. Mungkin gaji waktu itu udah besar ya kan. Bahkan pensiunannya kan besar kan, udah ratusan juta. Jadi anak tapi akhirnya ya kan. Itu kan anak kan rezeki kita kan. Ternyata diambil kesehatannya dan lain sebagainya. Ini ketika keluar mungkin rezeki yang berbentuk uang kelihatannya menurun. Tapi rezeki yang berbentuk kesehatan. Waktu untuk keluarga itu kan rezeki itu, waktu itu kan nggak bisa dibayar itu kan mahal juga kalau dihargakan gitu. Walaupun dia kerja kayak apapun, tapi ketemu istri jarang, ketemu anak jarang, nggak ada waktu untuk kan tadi kan siang kan kosong kan, gitu kan, itu bisa untuk sama anak dan lain sebagainya. Itu kan berkualitas sekali, itu bagian dari rezeki. Kadang orang memahami rezeki itu kadang nggak komplit, melulu materi. Gaji besar, rezeki iya, kemudian posisi rezeki iya, tapi kalau keluarga berantakan, kemudian juga nggak ada rasa kebersamaan gitu. Jadi waktu dalam 24 jam, kita pulang anak sudah tidur, kita berangkat anak belum bangun. Itu kan ngeri juga itu ya. Kan kadang pernah ngalami itu ya. Ngalami juga itu. Itu bagaimana anak kecil kita, gimana kapan kita harus dengan anak, bersenda gurau, padahal salah satu amalan yang terbaik itu kan idkhalus surur, membuat orang senang. Dan orang yang paling harus kita senangkan adalah keluarga kita. Sebelum kita menyenangkan yang lain, keluarga kita, istri kita, anak kita. Itu bahkan ada ulama mengatakan, kalau kita keluar tanpa ada tujuan yang jelas, itu dianggap maksiat. Karena yang paling utama berada di rumah sama keluarga.
kecuali ada tujuan ya, tujuan yang jelas, ada tujuan yang memang bermanfaat untuk umat, dakwah, kerja, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar kecuali itu bisa dianggap sebagian ulama ya menganggap itu sebagian maksiatnya laki-laki gitu ya, keluar tanpa tujuan yang syar'i ya, karena dia lebih baik di rumah ketemu istri, ketemu anak, apalagi keluar tujuannya maksiat, udah pasti double tuh maksiatnya itu kan. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih nih Nah. atas inspirasinya Oh, gitu, inspirasi. di tempat yang ternyata nggak jadi hujan. Tadi mau hujan nggak jadi nih ya. Alhamdulillah. Terang lagi. Gara-gara ya terang lagi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian sahabat semuanya dengan nama lengkap antum siapa sih? Irfan. Siapa? Pak Irfan ya itu. Ex bank konvensional. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga, insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.